Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui. Saat kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau dan hidup seturut dengan firman. Kuduskanlah waktu di saat kami merenungkan firman. Jauhkan kami dari segala gangguan dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, tetap fokus kepada Yesus. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat." Waktu berjalan berdampingan. Tangan Petrus dipegang oleh Tuhan. Mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyembuhkan diri di hadapan kawan-kawannya, karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila ia memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjukkan mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir, dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikuti dia dan kemudian meninggalkan kita. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Dan dalam peristiwa di atas danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus-menerus pada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan pencobaan, ia dapat berjalan dengan selamat hanyalah jikalau ia tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada juru selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah, dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Hari demi hari Allah mengajar anak-anaknya melalui keadaan hidup sehari-hari. Ia sedang menyiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dalam tugas yang lebih luas yang oleh penentuannya telah ditunjukkannya bagi mereka. Oleh pencobaan setiap hari itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis hidup yang besar. Mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Tiada sesuatu yang dapat mengguncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 411-412. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan
renungan malam ini. Ajarlah kami untuk tetap fokus kepadamu dalam setiap keadaan. Tidak goyah oleh situasi, tetapi percaya sepenuhnya pada kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahlah, pulihkan, dan kuatkan tubuh serta iman mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kehidupan. Berikanlah kekuatan, berikanlah pengharapan, dan jalan keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kami hendak beristirahat malam ini, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Lindungi kami sepanjang malam, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.